Guru Supriyani akhirnya kembali ke SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tempatnya mengajar. Kedatangannya kali ini untuk melakukan perekaman video UKN PPG. Pada momen tersebut, Guru Supriyani tidak menyangka akan mendapat sambutan hangat dari para siswanya, yang bahkan sempat menuliskan surat untuknya. Supriyani juga berpesan kepada para siswa agar bersabar menunggu kepulangannya untuk mengajar kembali. Seperti diketahui, sehari setelah menyepakati perdamaian dengan pihak Aibda WH yang difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga, Guru Supriyani membuat surat pencabutan perdamaian bermaterai. Dalam surat tertanggal 6 November 2024 itu, Guru Supriyani menyebut bahwa ia mencabut perdamaian tersebut karena merasa tertekan. Selain itu, ia menyatakan bahwa dirinya terpaksa menandatangani kesepakatan perdamaian dan tidak memahami maksud serta isi dari kesepakatan tersebut. Surat pernyataan Supriyani itu ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara nomor 104 Pitsus 2024 Pengadilan Negeri Andoolo, Bupati, dan Kapolres Konawe Selatan. Ketua Tim Kuasa Hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan alasan keberatan pihaknya terhadap kesepakatan damai tersebut. Menurutnya, karena perdamaian ini disebarluaskan ke publik, muncul pemahaman yang berbeda-beda di masyarakat. Andri menegaskan bahwa sejak awal pihaknya selalu menyatakan bahwa Supriyani tidak bersalah dan berupaya membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi serta ahli yang kompeten untuk meyakinkan bahwa Supriyani memang tidak bersalah. Namun, tiba-tiba muncul narasi seolah pihaknya melakukan perdamaian, yang kemudian memicu serangan bertubi-tubi terhadap mereka. Andri membantah bahwa pihaknya mempermainkan Guru Supriyani, meskipun saat kesepakatan damai sebelumnya ada tim advokat yang mendampingi. Andri mengakui memang ada pihak tertentu yang mendesak Supriyani untuk hadir dan menyetujui perdamaian tersebut. Menurut Andri, upaya perdamaian ini, termasuk saling memaafkan, diinginkan pihaknya karena kasus sudah telanjur masuk ke persidangan. Terkait adanya anggota timnya yang mendorong Supriyani untuk hadir dalam perdamaian, Andri menyatakan telah memberikan sanksi tegas kepada anggota tersebut. Ia menyebut bahwa tekanan kuat dari pejabat tertentu menjadi penyebab pelanggaran itu. Nasib Bupati Konawe Selatan terimbas usai somasi terhadap Guru Supriyani. Bupati Konawe Selatan dijadwalkan akan dipanggil Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, akan dipanggil Kementerian Dalam Negeri. Pemanggilan ini telah dikoordinasikan dengan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto. Bima Arya menjelaskan bahwa pemanggilan Surunudin terkait keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi terhadap Guru Supriyani. Surunudin Dangga diketahui mengirimkan surat somasi kepada Guru Supriyani setelah guru honorer tersebut mencabut kesepakatan damai dengan orang tua siswa, Aibda WH dan istrinya. Surunudin beralasan, somasi tersebut diberikan karena Supriyani mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai, meskipun dalam surat damai itu tidak ada keterangan mengenai tekanan dari pihak manapun. Bima Arya berencana meminta klarifikasi dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi tersebut, meski jadwal pemanggilan belum ditentukan. Sebelumnya, Bima akan berkoordinasi dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Pengakuan anak Aibda WH bukan karena kekerasan Supriyani. Anak dari Aibda Wibowo Hashim menyatakan bahwa lukanya bukan disebabkan oleh kekerasan dari Guru Supriyani, melainkan karena terjatuh. Pengakuan ini muncul sebelum kasus Supriyani dibawa ke persidangan, tetapi Aibda Wibowo tetap bersikeras bahwa Supriyani bertanggung jawab atas luka tersebut. Pengakuan dari anak Aibda Wibowo itu dikonfirmasi oleh Lilis, wali kelas anak tersebut di kelas 1A SDN Baito, setelah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Kasus yang menimpa Guru Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh memukul muridnya, terus berlarut-larut dan melibatkan banyak pihak, termasuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang berupaya mendamaikan kasus ini. Masalah yang dihadapi Guru Supriyani belum menemukan titik terang. Saat ini, Supriyani menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, meskipun murid berinisial D, yang merupakan anak dari Aibda WH, sudah memberikan pengakuan. Pengakuan si murid disampaikan oleh Lilis, wali kelasnya, setelah diperiksa di Propam Polda Sulawesi Tenggara, yang menyatakan keyakinannya bahwa Supriyani tidak melakukan pemukulan. Menurut Lilis, ia berada di kelas bersama murid-murid dari pagi hingga jam pulang sekolah. 2 hari setelah kejadian, ia baru menerima informasi dugaan pemukulan dari orang tua D, yang menghubunginya melalui telepon. Namun, saat anaknya memberikan pengakuan, Aibda WH tiba-tiba menarik teleponnya, diduga karena tidak senang pengakuan anaknya berbeda dengan tuduhannya kepada Supriyani.
Lilis juga memberikan kesaksian yang sama ketika diminta keterangan oleh penyidik di Polsek Baito. Supriyani pun menyampaikan alibi bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan dari Lilis dan Supriyani belum berhasil menyelesaikan masalah ini. Aibda WH bahkan semakin bersikeras agar Supriyani dipenjara karena menilai guru tersebut tidak mengakui kesalahan. Supriyani menjelaskan bahwa permintaan maafnya bukan berarti ia mengakui telah memukul anak dari anggota polisi tersebut, melainkan sebagai permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam proses mengajarnya. Namun, Aibda WH tetap ingin Supriyani dipenjara, bahkan hanya untuk sehari, demi membuktikan bahwa guru honorer itu bersalah. Fakta baru terungkap setelah wali kelas D, anak dari Aibda WH, mengungkap kejadian yang sebenarnya. Ternyata, keterangan yang diberikan oleh Aibda WH berbeda dengan pengakuan anaknya, D. Aibda WH melaporkan guru Supriyani dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anaknya, namun pernyataan dari D yang diduga menjadi korban penganiayaan justru berbeda. Kini, wali kelas sekaligus rekan guru Supriyani, Lilis, mengungkap fakta terkait tuduhan yang diajukan oleh Aibda Wibowo. Menurut kesaksian Lilis, terdapat perbedaan antara pengakuan korban dengan pernyataan orang tuanya yang juga seorang polisi. Hal ini terungkap saat Lilis mencoba mengonfirmasi kejadian tersebut setelah guru Supriyani dituduh memukul siswa tersebut. Kasus yang menimpa guru Supriyani, seorang guru honorer yang dituduh oleh orang tua murid memukul anaknya, telah berlangsung lama. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang berinisiatif mendamaikan kedua belah pihak. Namun, masalah yang dihadapi guru Supriyani belum terselesaikan, bahkan dia harus menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus ini dibawa ke pengadilan, murid berinisial D yang disebut sebagai korban, dan merupakan anak dari Aibda Wibowo, sudah memberikan pengakuan yang jelas. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh Lilis, wali kelas D di SDN Baito, setelah ia menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Lilis yakin bahwa Supriyani tidak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan, karena ia berada di kelas bersama murid-murid sepanjang hari. 2 hari setelah kejadian, Lilis baru mendapat informasi tentang dugaan pemukulan tersebut, saat dihubungi oleh orang tua D. Namun, keterangan Lilis dan alibi Supriyani belum berhasil menyelesaikan masalah ini. Aibda WH tetap bersikeras ingin memenjarakan Supriyani karena dianggap tidak mengakui kesalahannya. Supriyani menjelaskan bahwa permintaan maafnya bukan berarti ia mengakui telah memukul anak dari Aibda WH, melainkan sebagai permintaan maaf jika selama proses mengajar ada hal yang kurang berkenan. Fakta baru terkuak ketika hasil visum anak dari polisi yang melaporkan Supriyani diungkap di persidangan. Pada sidang lanjutan kasus ini, ahli forensik menjelaskan penyebab luka korban. Ternyata, luka tersebut bukan disebabkan oleh pukulan sapu seperti yang disampaikan sebelumnya. Luka tersebut bukan berupa memar, melainkan melepuh. Sidang yang digelar pada Kamis, 7 November 2024, menghadirkan saksi ahli dari RS Bayangkara Kendari, Dr. Raja Alfat Widya Iswara, yang menjelaskan tentang luka yang dialami korban. Penasihat hukum Supriyani, Andri Darmawan, turut menanyakan kepada ahli forensik terkait luka yang dialami korban serta alat bukti sapu yang disebut-sebut. Dalam kesaksiannya, Dr. Raja Alfat menegaskan bahwa luka yang dialami murid SD tersebut tidak disebabkan oleh sapu. Setelah kesaksian ahli forensik, majelis hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Supriyani, yang sebelumnya dilaporkan atas tuduhan memukul anak dari seorang polisi. Propam Polda Sulawesi Tenggara turun tangan mengusut dugaan pemerasan sebesar 2 juta rupiah terhadap guru honorer Supriyani, yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan. Kapolsek Baito, Ibda Mo Idris, dan Kanitreskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, kini menjalani sidang etik. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Christian, membenarkan bahwa Kapolsek dan Kanitreskrim Polsek Baito di sidang etik terkait permintaan uang 2 juta rupiah. Sidang etik ini digelar di Polda Sultra pada Selasa 5 November. Kombes Iis mengungkapkan bahwa total ada 6 personel polisi yang dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan terhadap Supriyani. Tim juga telah memeriksa Supriyani, suaminya, dan kepala desa setempat. Pemeriksaan dilakukan oleh tim internal Polda Sultra, dengan fokus pada dugaan permintaan uang 2 juta rupiah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Iis menegaskan bahwa Kapolda Sultra, Irjen Dwi Irianto, memberi perhatian khusus pada kasus Supriyani, dan pihaknya serius mengusut dugaan pemerasan ini.
Supriyani sendiri telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Andoholo, Konawe Selatan, pada Kamis 24 Oktober. Dugaan pemerasan terhadap Supriyani pertama kali diungkap oleh kuasa hukumnya.